Ketika pasukan Ukraina melancarkan serangan kilat ke wilayah Kursk, banyak yang terkejut dengan betapa cepatnya mereka berhasil merebut desa-desa dan memaksa evakuasi ribuan warga sipil. Serangan ini bukan hanya pukulan keras bagi militer Rusia, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang kepemimpinan Vladimir Putin. Sebagai pemimpin yang dikenal akan ketegasannya, Putin kini dihadapkan pada tantangan besar, invasi Kursk. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya serangan mendadak itu, melainkan lambannya respons sang presiden dalam menghadapi ancaman tersebut. Bagi banyak orang, keterlambatan Putin ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa pemimpin yang pernah berjaya dengan ketegasannya di masa lalu kini tampak seperti ragu-ragu dan terjebak dalam keraguan? Apakah ada alasan di balik kebijakannya yang tampaknya lambat? Serangan Ukraina terhadap wilayah Kursk pada Agustus 2024 mengejutkan banyak pihak, termasuk Kremlin. Pada saat peringatan 81 tahun pertempuran Kursk, yang dikenal sebagai salah satu kemenangan terbesar Uni Soviet dalam Perang Dunia II, daerah tersebut sekali lagi menjadi medan pertempuran. Namun, kali ini, Rusia berada di pihak yang diserang. Pasukan Ukraina dengan cepat bergerak, merebut beberapa desa dan menahan ratusan tahanan, sementara ribuan warga sipil terpaksa dievakuasi. Rusia, yang selama ini dianggap memiliki pertahanan yang kuat, tampaknya tidak siap menghadapi serangan ini. Respons militer pun terkesan lamban dan kurang terkoordinasi. Dalam upaya untuk mengusir pasukan Ukraina, Rusia dilaporkan tengah menyusun wajib militer dan memobilisasi pasukan tambahan. Namun, langkah ini dipandang terlambat oleh banyak analis, mengingat skala serangan yang sudah terjadi. Keterkejutan publik atas invasi ini semakin diperparah oleh sikap Putin yang tampak mengabaikan besarnya ancaman. Pada rapat keamanan yang disiarkan televisi pada 12 Agustus, Putin terlihat gelisah dan kurang sabar, bahkan memotong pembicaraan pejabat yang melaporkan situasi di Kursk. Dalam pernyataannya, ia menyebut peristiwa di Kursk sebagai situasi atau provokasi, seolah-olah ini hanyalah insiden kecil, bukan serangan terbesar terhadap wilayah Rusia sejak Perang Dunia II. Selama lebih dari 2 dekade berkuasa, Putin telah membangun citra dirinya sebagai penjaga stabilitas Rusia. Dalam narasi yang ia ciptakan, Rusia adalah benteng yang aman dari ancaman luar, dan ia adalah pemimpin yang memastikan benteng itu tetap berdiri kokoh. Namun, sejak perang di Ukraina dimulai, citra itu mulai goyah. Serangan pesawat nirawak dan penembakan oleh pasukan Kiev di kota-kota Rusia, pemberontakan Wagner, serta insiden kekerasan domestik lainnya telah memperlihatkan bahwa stabilitas yang selama ini dijanjikan Putin tidak lagi bisa diandalkan. Kursk, yang dulu menjadi simbol kemenangan besar Soviet, kini menjadi simbol kegagalan Kremlin dalam mempertahankan keamanan. Kekhawatiran ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh elit Rusia, yang selama ini menjadi tulang punggung kekuasaan Putin. Kegagalan dalam menanggapi serangan ini dengan cepat dan efektif dapat semakin mengikis kepercayaan para pendukungnya, terutama di kalangan elit yang mulai mempertanyakan apakah Putin masih mampu menjaga kepentingan mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh Kremlin untuk mengatasi serangan di Kursk adalah menyusun wajib militer dan memobilisasi pasukan tambahan. Namun, langkah ini justru menimbulkan kekhawatiran baru. Sejak awal perang di Ukraina, Putin telah berjanji bahwa wajib militer tidak akan dikirim ke garis depan. Namun, dengan semakin sulitnya menemukan pasukan yang cukup untuk menghadapi serangan Ukraina, Kremlin tampaknya tidak punya pilihan lain. Pengerahan wajib militer yang tidak berpengalaman dan kurang pelatihan ini
menurut kelompok hak asasi manusia, hanya akan menambah masalah. Mereka tidak siap menghadapi situasi pertempuran yang intens, dan banyak yang merasa bahwa mereka telah dikirim untuk mati di medan perang yang brutal tanpa persiapan yang memadai. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan Kremlin untuk merencanakan dan mempersiapkan tanggapan militer yang efektif, yang pada akhirnya akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain wajib militer, Rusia juga mulai memobilisasi pasukan cadangan untuk memperkuat pertahanan di Kursk. Namun, upaya ini pun terkesan terlambat dan kurang efektif. Pasukan cadangan ini seharusnya menjadi tulang punggung dalam menghadapi ancaman besar, tetapi mobilisasi mereka baru dilakukan setelah serangan Ukraina berlangsung selama beberapa minggu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan strategis Rusia dan kemampuan Kremlin dalam merencanakan pertahanan yang efektif. Invasi Ukraina ke wilayah Kursk bukan hanya masalah militer semata, tetapi juga memiliki dampak politik yang mendalam bagi Putin dan pemerintahannya. Seiring dengan berjalannya waktu, pertempuran di Kursk dapat menjadi titik balik dalam konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun ini. Jika Rusia gagal memukul mundur pasukan Ukraina dengan cepat, hal ini dapat memberikan dorongan moral bagi Kiev dan sekutu-sekutunya, sekaligus memperlemah posisi Rusia di mata dunia. Dampak jangka panjang dari invasi ini juga bisa dirasakan di dalam negeri Rusia. Kegagalan Kremlin dalam merespons dengan cepat dan efektif dapat memicu ketidakpuasan publik yang lebih besar. Meskipun media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah, kebenaran tentang apa yang terjadi di Kursk tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Rakyat Rusia, yang selama ini dihadapkan pada propaganda pemerintah, mungkin mulai mempertanyakan narasi resmi tentang perang dan kepemimpinan Putin. Putin mungkin berharap bahwa waktu ada di pihaknya dan bahwa serangan di Kursk dapat diatasi seperti krisis-krisis sebelumnya. Namun, dengan semakin banyaknya tekanan dari berbagai arah, termasuk dari sekutu-sekutunya sendiri, Putin harus mempertimbangkan apakah pendekatan ini masih relevan. Jika tidak, dia mungkin akan dipaksa untuk mengubah strategi, baik dalam merespons krisis ini maupun dalam memikirkan masa depan kepemimpinannya. Apapun yang terjadi, satu hal yang jelas, respons Putin terhadap invasi Kursk akan menjadi ujian penting bagi masa depan Rusia. Bagi seorang pemimpin yang telah membangun kariernya di atas stabilitas dan kekuasaan yang tak tergoyahkan, krisis ini mungkin akan menentukan apakah dia masih dapat bertahan sebagai penjaga terakhir dari apa yang disebutnya sebagai benteng Rusia, atau apakah dia akan jatuh bersama runtuhnya fondasi yang telah dia bangun selama lebih dari 2 dekade terakhir.